Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ibu nggih. Ya, perkenalkan Ibu, saya Alvin yang kemarin sudah ke sini ya Bu nggih. Sudah kontrak waktu dengan Ibu untuk melanjutkan pertemuan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi pendidikan kesehatan terkait infeksi saluran pernafasan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas terkait dengan apa itu infeksi saluran pernafasan, kemudian apa saja penyebabnya, kemudian kalau dikatakan batuk ya Bu ya, itu golongan dari batuk itu seperti apa, kemudian penata laksanaannya, kemudian juga cara penularannya itu bagaimana, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini nanti kurang lebih 5-15 menit Bu. Bagaimana Ibu? Ibu sudah siap menerima informasi? Ya, sudah ya Bu ya. Oh ya Bu, ini ada leaflet. Nanti Ibu bisa melihat, mendengarkan saya dulu. Ketika di akhir nanti kalau ingin bertanya, silahkan bertanya menggunakan ya Bu ya. Kita membahas tentang infeksi saluran pernafasan dulu ya Bu ya. Nah, ini ada anak batuk ya Bu ya, seperti itu. Kemudian ini ada pengertian apa itu infeksi saluran pernafasan. Jadi infeksi saluran pernafasan itu merupakan infeksi yang menyerang pada saluran pernafasannya. Itu ada 2 macam ya Bu ya. Jadi ada infeksi pernafasan atas dan infeksi pernafasan bawah gitu. Kalau atas itu terkait dengan biasanya menyerang pada hidung, kemudian tenggorokan. Kemudian kalau yang bawah itu terkait dengan paru-paru, menyerangnya biasanya paru-paru, seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk penyebabnya itu apa saja Ibu? Untuk penyebabnya yaitu bisa bakteri, virus, ataupun yang dimaksud dengan kuman, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk klasifikasi atau penggolongan dari batuk itu sendiri pada Gibran ya Bu ya, itu usianya itu pada rentang 2 bulan sampai 5 tahun ya Bu. Nah, jadi tanda gejala batuk itu Gibran termasuk batuk bukan pneumonia. Jadi kalau seumpama pneumonia itu tandanya ada nafasnya cepat atau sesak gitu ya Bu ya, atau mengkis-mengkis seperti itu. Kemudian kalau pneumonia berat itu terjadi kalau nafasnya juga sesak, kemudian nafasnya itu menggunakan tarikan di dada atau narik nafasnya dalam banget gitu Bu, ke dalam, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara penularannya? Untuk infeksi saluran pernafasan ini bisa melalui droplet atau air ludah atau bersin. Nah, seperti itu biasanya itu terjadi karena misalnya kalau anak kecil itu ya Bu ya, main bareng-bareng temannya, kemudian ngelap hidung kemudian dilap-lap ke teman-temannya, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi untuk penularannya bisa dari bersinnya, dari lidah airnya, seperti itu, dan teman-temannya. Kemudian bagaimana cara mencegah penularannya? Itu bisa dengan cuci tangan dengan air sabun mengalir 6 langkah ya Bu ya. Kemudian Gibran kemarin mengeluhkan batuk ya Bu ya, kemudian flu juga. Nah, untuk apa saja tindakan atau pengobatan yang sesuai untuk Gibran, yaitu batuk, tetapi digolongkannya bukan pneumonia ya Bu ya. Jadi tindakannya yang sesuai itu ada
beri pelega tenggorokan. Nah, pelega tenggorokan yang disarankan yaitu yang dibuat dengan bahan alami. Nah, bahan alaminya itu contohnya pembuatan menggunakan jeruk sama kecap. Nah, itu berguna untuk peleda tenggorokan. Seperti itu, Bu. Apabila batuknya lebih dari 14 hari, maka harus diperiksakan ke dokter terkait dengan ada penyebab lain selain dari penyebab dari batuk yang lain. Kalau lebih dari 21 hari itu bisa diperiksakan terkait dengan batuk karena adanya tuberkulosis, seperti itu, Bu. Nah, untuk kunjungan ulang biasanya 2 hari kalau belum ada perbaikan, seperti itu, Bu. Nah, untuk perawatan infeksi saluran pernafasan di rumah itu terkait dengan bisa mencukupi kebutuhan gizinya, kemudian cairannya, kemudian istirahatnya. Karena anak itu kan biasanya aktivitas terus ya, Bu ya. Jadi lupa makan, minum, sehingga anak ini kekurangan cairan. Terus juga hindari dari paparan alergen atau pemicunya. Biasanya itu karena alergi dingin, bisa alergi panas atau alergi debu. Nah, biasanya kalau alergi dingin yang dirasakan Bu Jidan ya, Bu ya, itu bisa menghindari alergi dinginnya. Penyebab alergi dinginnya biasanya itu kurangi penggunaan kipas anginnya. Kemudian kalau di malam hari dikurangi ya, Bu ya. Kemudian menggunakan pakaian tebal atau menggunakan selimut, diselimutin agar alergi dinginnya tidak muncul atau tidak menjadi pemicu menjadi batuk terus menerus, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya bagaimana Ibu kalau menangani adik yang menurut Ibu ini dalam rentang bahaya, seperti di sini dalam rentang bahaya ya, Bu ya. Ibu perlu mengenali adanya tanda seperti tidak bisa minum, tidak mau minum, nanti takutnya kurang air, jadi dehidrasi, seperti itu, Bu. Kemudian ada tandanya kejang biasanya pada anak biasanya sering ya, Bu ya. Kejang itu merupakan salah satu tanda bahaya. Kemudian kesadaran menurun, kemudian ada suara nafas tambahan, nyik nyik nyik, seperti itu. Kemudian gizinya kurang. Kalau gizi kurang itu terkait dengan biasanya nanti ada grafik di itu ya, biasanya di bawah normal, seperti itu. Nah, alhamdulillah Ibu sudah selesai terkait dengan informasi pendidikan kesehatan infeksi saluran pernafasan, seperti itu, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu? Sudah jelas ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah jelas, mari kita ulang, kita refresh terkait dengan materi yang tadi ya, Bu ya. Nah, tadi kita membahas mengenai apa, Bu? Infeksi saluran pernapasan. Benar, Ibu. Nah, infeksi saluran pernafasan tadi penyebabnya apa saja ya, Ibu ya? Kuman, virus, dan bakteri. Benar sekali, Bu. Nah, terus untuk ini, Bu, bagaimana cara penularannya untuk infeksi itu sendiri? Itu batuk kena air apa udah. Benar sekali, Bu. Terus saya ingin tanya lagi terkait dengan bagaimana sih, Bu, tindakan atau pengobatan untuk meredakan batuknya itu sendiri di rumah? Yang simpel sih bikin jeruk dikasih kecap. Betul sekali, Bu. Benar sekali ya, Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah ini ya, Bu ya, informasinya sudah bisa mudah-mudahan sudah bisa diaplikasikan ke Ibu ya, Bu ya.
bagus sekali Ibu mendengarkan, kemudian alhamdulillah sudah selesai terkait dengan informasi terkait dengan pendidikan kesehatan. Untuk besok saya akan ke sini lagi ya Bu ya, untuk kontrak selanjutnya kita akan memberikan investasi yang selanjutnya Bu ya, terkait dengan evaluasi pemberian jeruk dan juga kecap seperti itu Bu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Ibu Sati, sudah bagus sekali. Sudah alhamdulillah informasinya sudah bisa dipahami ya Bu ya. Mudah-mudahan menambah informasi. Saya cukupkan sekian ya Bu ya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum Ibu.